Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Al-Arabiyah jilid yang pertama. Kitab ini insyaallah mudah dipahami bagi adik-adik yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Apa di sini ada adik-adik yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ya, pernah kita pinjam. Baik, baik, baik. Baik, insyaallah. Sebagai murojaah aja ya, mengikuti pelajaran kali ini. Oke. Saya ingin memberi perhatian kepada adik-adik sekalian bahwasanya belajar bahasa Arab itu adalah penting. Kenapa penting? Karena dengan belajar bahasa Arab kita dapat memahami Al-Quran dan Islam. Kita juga memahami bacaan-bacaan salat, bacaan-bacaan doa zikir, doa-doa keseharian, zikir-zikir salat, zikir-zikir pagi. Kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah kita bisa paham arti tersebut dan lebih khusyuk dalam beribadah. Nah, itu adalah alasan kita harus belajar bahasa Arab. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini di kitab ini kita akan membahas isim isyarat. Isim isyarat ini terbagi menjadi dua. Isim isyarat untuk yang jauh dan isim isyarat untuk yang dekat. Kita akan bahas di pelajaran yang pertama ya. Nah, ad-darsul awal. Pada pelajaran pertama ini kita belajar isim isyarat untuk yang dekat. Hadza ini adalah contoh yang dekat. Hadza ini ada hadza dan hadzi. Nah, hadza ini adalah untuk kata benda yang laki-laki, muzakkar. Apa saja contohnya yang muzakkar? Contohnya yang lebih mudah dipahami ya untuk adik-adik semua. Muzakkar adalah isim yang menunjukkan kata benda laki-laki. Dan kalau mu'annas adalah isim yang menunjukkan kata benda perempuan. Contohnya, kalau misalkan yang perempuan, di ujungnya itu ada tak marbutoh tambahannya. Nah, ini kan semuanya nggak ada. Jadi semuanya mudzakkar. Contohnya gitu aja. Jadi kita sementara pakai yang hadza. Nanti di pelajaran berikutnya ada hadzi. Dan contohnya bukan seperti ini. Nanti tidak tak marbutoh. Jadi kita akan pelajarin dengan hadza untuk kata benda laki-laki. Mana tadi? Oke. Nah, apa sih isim isyarat itu? Isim isyarat ialah kata tunjuk yang menunjukkan suatu benda. Bisa jauh ataupun dekat. Yang kali ini kita akan pelajari yang dekat terlebih dahulu. Contohnya ada beberapa contoh di sini ya kan. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan dalam bahasa Arab? Ya, sudah kita pahami lah. Misalkan kita ingin mengungkapkan, bertanya pada teman kita misalkan ingin mengatakan ini buku dalam bahasa Arab. Contohnya kita menggunakan kalimat ini. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Seperti itu contohnya kita ungkapkannya. Misalkan ini kan kita bisa pegang ini pulpen. Kita bisa pegang. Hadza qalamun. Karena ini dekat kita menggunakan hadza. Bagaimana kalau benda ini jauh? Kita tunjuk gitu. Sebagai tambahan saja ya. Nah, kata tunjuk yang jauh itu adalah zalika. Ya kan kita tunjuk itu. Itu apa? Itu pulpen. Kita bilang zalika qalamun. Seperti itu. Tapi kita belum masuk di zalika, kita bahas hadza lebih dahulu. Kita lanjut pada contoh-contoh yang berikut ini. Jadi hadza baitun sudah ya. Ini sebuah rumah. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Hadza babun, ini sebuah pintu. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Hadza qalamun, ini sebuah pulpen. Hadza miftahun, ini sebuah kunci. Hadza sebuah meja. Hadza sebuah tidur. Hadza kursiyun, ini sebuah kursi. Nah,
Pada bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata tanya menggunakan isim syarat. Ma di sini artinya apa? Apa kata tanya yang menanyakan apa yang mati? Suatu kata benda yang mati. Sini ma ya. Apa ini? Kita misalkan ingin menanyakan ini apa sih? Ini apa? Maka kita bisa nanya dengan mahadza. Mahadza. Baru kita jawab hadza kitabun. Seperti itu. Misalkan kita ingin menanyakan ini apa? Apa ini? Mahadza hadza qalamun. Saya pahami. Mahadza. Kita lihat gambar ini. Apa ini? Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Perhatikan pertanyaan berikut. Ahadza baitun. Ahadza baitun di sini bukan apa ini rumah, tapi di sini apakah hadza ini baitun rumah. Jadi artinya adalah ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Maka kalau kita lihat di gambar ini, ya ini rumah. Maka kita jawab hadza baitun. Ya, ini sebuah rumah. Berikut sama. Mahadza, apa ini? Hadza komisun. Ini sebuah baju. Dan pertanyaan selanjutnya di sini ahadza sari. Nah, gitu. Kan di sini ditanyakan ahadza sari. Apakah ini tempat tidur? Kita lihat. Ini tempat tidur bukan? Bukan, ini kursi. Lalu kita jawab ada kursiun. Ini sebuah kursi. Misalkan kita tanyakan kita misalnya ada sarirun apa tempat tidur? La ada kursi. Tidak. Ini sebuah kunci. Dan selanjutnya ada tahun. Apakah ini kunci? Ya. Bukan. Ini namun ini sebuah pulpen. Bisa kita jawab. Kemudian di sini ada gambar ada ini sebuah bintang. Bisa dipahamin ya pada contoh yang kedua ini kata mahadza insya Allah mudah. Oke. Kemudian di tamrin latihan. Nah, mahadza. Ayo ini apa? Hadza miftahun. Mahadza ada kitabun. Dan mahadza ada qalamun. Mahadza hadza babun. Mahadza hadza baitun. Mahadza hadza kursiyun. Dan di ini apa? Menggunakan tadi ya kata tanya menggunakan isim syarat. Ahadza baitun. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah ini betul-betul rumah? Nah, bukan ya. Jadi kita jawab la hada masjidun. Kemudian pertanyaan berikutnya latihan yang kedua, ahada miftahun. Apakah ini sebuah kunci? Kunci bukan ini. Bukan. Lalu kita bisa jawab dengan la hada qalamun. Nah, kemudian latihan yang ketiga, ahada qamsun. Apakah ini sebuah baju? Jawab kalau Naam, ada komis. Ya, ini sebuah baju. Yang terakhir, ada jun. Maka ini sebuah kita jawab naam, ada jun. Nah, sudah dipahamin ya dengan contoh. Saya tambahkan contoh. Nih, antum bisa semua jawabnya. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, nih. Tadi kita berperan ma tadi adalah menunjukkan kata tunjuk suatu benda yang mati. Nah, sekarang man. Kalau man kita tunjuk gitu kan. Nih, kalau contoh-contoh gambarnya di sini ada dokter, ada anak-anak, terus ada pelajar, ada seorang lelaki, ya kan. Jadi kita menggunakan man. Misalkan di sini kita baca ya contohnya. Man hada apa ini? Dari gambarnya ini kita hada tabibun. Ini seorang dokter. Jawabannya sedikit.
kecil, anak-anak lah. Man hadza, saya tanya, siapa ini? Hadza waladun, ini anak-anak. Nah, kemudian yang gambar berikutnya nih, man hadza, hadza thalibun, ini seorang pelajar. Kemudian pertanyaan berikutnya, ahadza waladun, apakah ini seorang laki-laki atau apakah ini seorang anak-anak? Lah, kita jadi ini bukan anak-anak karena ini seorang laki-laki, pemuda lah. Lah, ada rojulun. Tidak, ini seorang pemuda. Nah, seperti itu. Sekarang kita baca contoh yang berikut ini. Nah, yang tadi mudah dipahami kan? Sudah paham? Jadi kalau man ini yang hidup gitulah. Misalkan ada seorang pedagang, ada anak-anak, laki-laki, perempuan, dokter, pilot, apa, anak-anak kan ada, ya. Oke, dari pahamin. Sekarang di sini ada masjidun. Man ada tajirun. Man ada, siapa ini? Ada tajirun. Ini pedagang. Kita lihat gambar berikut ini. Ada kalbun. Ini seekor anjing. Ada kalbun. Apakah ini seekor anjing? Ada kalbun. Apakah ini anjing? Sama nggak gambarnya? Sama nggak? Oh, beda, lebih kecil. Berarti ini la. Ada gitu. Oke. Dan ada himar. Ini keledai. Ada himarun. Apakah ini seekor keledai? Ini sepertinya kuda. La. Ada hisonun. La. Ini seekor kuda. Wa mahada. Wa di sini artinya dan sudah tahu sebenarnya ya. Dan apa? Wa mahada. Ada jamalun. Ini seekor unta. Lehernya gagah. Oke. Ini ayam. Mahada. Ada manhada. Nah, kita lihat gambar di sini kan. Siapa ini ya? Kira-kira siapa? Mudarisun. Antum tahu apa artinya mudarisun? Nah, guru. Nah, jadi manhada siapa ini? Hada mudarisun. Ini seorang guru. Ahada komisun. Apakah ini sebuah pakaian? Apa ini? Serbet. Sarung tangan. Ya. La hada mindilun. Oke, sudah selesai materi yang pertama. Kemudian di sini kita belajar tadi hada isim isyarat untuk jarak yang dekat. Sekarang dalika jarak yang jauh ya. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Tadi kan hada ini, dalika itu. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau kita ingin nanyakan ini pulpen, kalau kita pegang di sini pulpen kan, kita tanya hada kolamun. Kita mengungkapkannya hada kolamun. Nah, kalau pulpennya ada di sana, kita tunjuk misalkan di mana ya? Kelihatan di sini. Nah, ini. Kita tunjuknya. Dalika kolamun. Itu pulpen seperti itu ya, garis besarnya seperti itu ya. Sekarang kita baca contoh berikut ini. Mazalika, tahu kan tadi ada sudah gambar bintang artinya apa? Najmun kan? Ya, kita jawab zalika najm. Mazalika, bilang kan? Zalika najmun. Itu sebuah bintang. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ada masjidun wazalika baitun. Nah, kita posisinya nih kalau misalkan dari contoh berikut ini kita ada di masjid. Kita bilang ada masjidun, ini sebuah masjid, wadzalika baitun, dan itu sebuah rumah. Seperti itu mengungkapkannya. Hada hisonun wadzalika himarun. Ini seekor kuda, wadzalika himarun. Hada hisonun wadzalika himarun. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Ya kan kita tanya gitu. Tadi kan sebenarnya apakah ini seekor anjing? Itu karena dekat kita ada di sekitar kita anjingnya kita tanya ada kalbun. Nah, kalau ini anjingnya ada jauh di sana, maka kita bertanya menggunakan adzalika kalbun. Jawab
itu bukan anjing, tapi itu kucing. Jadi kita jawab la zalika itun. Kemudian contoh yang berikutnya, ma zalika, apa ini? Apa itu maksudnya? Ma zalika, apa itu? Zalika sarirun, itu buah tempat tidur. Nah, contoh ini tadi sama ya. Man hadza wa man zalika. Pertanyaan dijadikan satu ya. Yang satu ini apa dan yang itu apa. Nah, sekarang kita bahas ini. Man hadza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu? Pertanyaannya seperti itu biar kita dalam bahasa Indonesia. Lalu kita jawab, nah ini. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ini adalah seorang guru dan itu seorang imam. Paham ya? Oke. Ma zalika, apa ini? Hajarun. Hajarun itu apa? Apa gambar apa ini? Batu, bukan. Ini batu. Ma zalika, apa itu? Zalika hajarun. Itu batu. Dan yang kedua, terakhir. Ada sukarun zalika labanun. Ada sukarun zalika labanun, artinya ini adalah gula dan itu ada sukarun gula dan labanun susu. Nih, ini adalah gula, itu adalah susu. Ini susu, ini gula, ini susu. Oke, nah, paham ya? Sementara pelajaran pada pertemuan kali ini kita pelajari isim isyarat ada dan zalika dulu ya. Itu pahami dulu ini. Kemudian nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Belum itu ada tugas buat adik-adik kan ada yang kita lewatin ya, ada yang kita lewatin tadi. Nah ini ikra waktu, bacalah dan tulislah. Nah ada maktabun, ada majidun, ada kolamun, bla 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 bla. Dari sini sampai sini adik-adik sekalian tulis, antum tulis, adik-adik sekalian tulis di buku sendiri masing-masing. Nanti di pertemuan berikutnya ya adik coba bacakan di depan ya. Nah mana tadi ya? Nah ini kan adik tulis ada maktabun, adik tulis sama artinya di bawahnya. Ada maktabun artinya apa? Ada masjidun artinya apa? Ada kolamun artinya apa? Ada sarirun artinya apa? Mah ada artinya apa? Gitu-gitu sampai bawah sini mana ada tahun artinya apa gitu ya. Nanti ada baca di depan satu. Ini ada juga di mana? Itu satu tadi ya tugas sama yang terakhir tadi. Nih, ini waktu juga. Ini juga PR buat adik-adik semua. Ditulis, nanti dibaca sekalian ya. Sama artinya juga, oke? Nah, oke. Sudah selesai pelajaran kita kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa isim syarat? Nah, ya, tadi kita belajar isim syarat ada dalika. Isim syarat kan tadi terbagi menjadi dua. Kita belajar yang ada sama dalika terlebih dahulu. Kita belajar itu dulu kan. Isim syarat bil qarib untuk yang dekat adalah hada. Isim syarat bil ba'id untuk yang jauh itu dalika. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya ulangi lagi. Kalau benda ada di sekitar kita, maka kita menggunakan isim syarat bil qarib untuk yang terdekat. Jadi mengungkapkannya hada kitabun. Bagaimana mengungkapkan isim syarat bil ba'id jarak yang jauh seperti ini, maka kita menggunakan zalika. Nih, zalika kitabun, seperti itu ya. Nah, mudah dipahami nah, insya Allah ini gampang, materinya masih berbuah. Pertemuan kali ini segini dulu, antum pahami, hafalin mufradatnya semuanya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya tanya tanpa saya beritahukan bahasa Arabnya, nanti saya tunjuk gambarnya, ini gambar apa, ini apa bahasa Arabnya. Jadi harus hafalin sampai kemudian sekalian agar bisa lebih mudah ya. Sampai tadi jangan lupa ya sekalian ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari ada sulma tadi, ada salis di sini. Jadi di sini mengalahkan isim nakirah. Kita akan belajar itu pertemuan kita. Sementara di kuasa dulu tadi isim syarat dua itu ya. Oke. Kita akhiri pertemuan kali ini.
dengan membaca Kafaratul Majelis, Alhamdulillah, Sallallahu Alaihi Lantas, Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan atas adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Saya harap di pembelajaran berikutnya jadi lebih sangat lagi yang aktif. Dari Quran, Assalamualaikum warahmatullahi